Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azira ya sama Reza udah siap? Iya, Ya, ntar ya sudah. nunggu temennya ya. Iya, Bu. Udah siap belajar sayang? Udah siap belajar? Siap, Ya, udah siap. tunggu dulu. Sabar, mulainya jam 9 ya nanti. Iya, Bu. Siapin alat tulisnya ya. Siapa takut nanti diperlukan untuk nulis. Siapin buku sama pulpen. Iya, Bu, udah, Bu. Diingetin. Oh, udah ngerekam. Tunggu dulu ya sayang, baru 2 orang yang masuk. Iya, Oh Bu. lima orang, udah 5 orang. Hilma. Oh lagi dimasukkan. Gelap amat. Nggak muncul, belum. Punya yang nggak muncul, nggak semua pakai. Kita sudah muncul, ini udah gabung. Itu yang Pak. Coba anak-anak ya, kameranya dinyalain semua biar bisa lihat, Ibu Guru biar bisa ngelihat kalian. Yuni, oh ini Yuni, oh ya, Risa sekarang, Risa, oh, Salsabila, ya selamat bergabung. Ini, Iya, Bu. iya. Bu Bu, Guru ada belum hafal nih, ada yang nama, kalau ini siapa ya? Risa Cahaya siapa ya? Yang mamanya? Oh, halo. Aidil ya? Ini Aidil bukan? Aidil ya? Halo, Aidil. Siapin alat tulis ya. Siapin buku sama pulpen atau pensil ya. Iya, Bu, udah. Punya kamu mana, Dek? Udah banyak ya. Ntar ya, tunggu yang lainnya dulu ya, biar masuk semua. Nanti jam 9 baru dimulai. Jam 9 kita mulai. Itu mamanya ikutan. Siapa Reza? Reza, Azira, Salsa, Adila. Ini siapa ya? Ilma, Bu. Topinya, Dek. Mana? Ada suaranya. Ntar lagi ya. Nanti kalau sudah jam 9, yang masuk berapapun, Ibu mulai belajarnya ya. Iya, Bu. Bu. Ini Putri belum masuk ya? Halo, Bu. Nggak ada, Mas. So pakai itu masker emangnya
Topinya mana? Halo. Nggak ada. Mana? Nggak ada. Pakai handset. Oh, Nggak ada suaranya gitu. Putri. Suaranya. Aulia. Oh ya, Aulia. Siapin alatnya ya, Aulia. Pulpen, buku sama pulpennya. Halo. Adila. Aidu bukan ya? Aidu kan ya? Buku belum masuk. Putri belum muncul, Putri. Kameranya nyalain, Putri. Bentar, kameranya nyalain. Kameranya dinyalain biar kelihatan kalian ya. Kok nggak kedengar suaranya? Halo, baru 15 anak ini. Ayo yang lainnya mana? Ya, udah deh ya, karena sudah waktunya jam 9. Jadi berapapun yang mengikuti hari ini akan Ibu mulai ya. Siap anak-anak kalian? Siap, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Gimana anak-anak hari ini puasa? Sudah batal berapa hari? Belum, alhamdulillah. Tetap semangat ya meskipun dalam keadaan berpuasa, kita tetap harus semangat. Kita harus tetap belajar. Dan sekarang kan lagi kondisinya pandemi COVID-19. Tetap jaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar, berdoa dulu ya, seperti waktu kita belajar di kelas. Coba siapa yang mau mimpin berdoa? Coba angkat tangan yang mau mimpin berdoa. Coba sekarang dipimpin ini ya. Putri ada Putri? Halo, Putri. Halo, Putri belum masuk ya. Kalau gitu, Aulia pimpin baca Al-Fatihah ya. Kita baca bersama-sama. Siap, Aulia? Siap, Bu. Udah siap semuanya? Oke, kita mulai berdoa dulu ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikut. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Khairil. Amin. Amin. Terima kasih Aulia. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan dengan berdoa kita semua nanti belajarnya dilancarkan oleh Allah ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Semuanya. Untuk selanjutnya kita akan memulai belajar. Sudah siap kalian? Sudah siap? Sudah siap. Nah, sekarang sebelum mulai belajar, Bu Guru akan bertanya sama kalian. Tolong dijawab ya. Untuk pelajaran yang sebelumnya, yang selama ini secara daring, ada soal tentang lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Lihat kalau kalian pergi ke jalan, lampu lalu lintas warnanya apa coba? Kuning, merah, sama hijau. Itu di situ. Lampunya masih tertentu. Merah. Kalau lampu warna nyala warna merah, itu artinya apa? berhenti. Ya, berhenti. Kalau warna hijau nyala, Jalan. jalan. Jadi kendaraan yang ada harus jalan, nggak boleh berhenti. Satu lagi. Warna kuning. Warna kuning. Warna kuning artinya Hati-hati. ya. Coba ya anak-anakku sekalian. Sekarang kita akan mulai belajar. Siap semua? Tolong perhatikan ya, biar nanti kalian masing-masing. Sudah siap? Yuk, sekarang perhatikan. Bu Guru akan menjelaskan tentang materi hari ini. Ya, tunggu dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, coba anak sekalian, untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Ya. Coba ada nggak tulisan di layar kalian? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, udah kalau kelihatan ibu lanjut nih. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Setelah membaca teks, siswa dapat menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. 2. Setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan contoh sikap yang sesuai arti teks Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. 3. Setelah mengamati, siswa dapat mengklasifikasi jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. 4. Setelah mengamati, siswa dapat menuliskan makna simbol lambang lalu lintas berdasarkan hasil pengamatan dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Sekarang lanjut. Ya, kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Coba perhatikan anak-anak, di situ ada bacaan kelihatan? Kelihatan nggak bacaannya? Coba digedein ya biar kelihatan. HP-nya di zoom ya. Sekarang Bu Guru nanya nih, di atasnya itu ada gambar. Gambar apa coba itu? Halaman berapa?
Coba. Gambar apa coba? Gambar apa coba? Ayo, ada yang bisa gambar apa? Ayo, ada yang bisa gambar apa? Halaman berapa sih guru? Halaman berapa sih guru? Ya, gambar yang ada di atas bacaan itu adalah gambar pakaian adat dari 34 provinsi. Nanti akan Ibu jelaskan kenapa itu ada pakaian adat di situ. Dan di belakangnya ada gambar peta Indonesia. Tapi ya nggak begitu jelas ya. Tapi peta Indonesia ada 5 besar ya. Sekarang Guru pengen salah satu bacaan di layar tersebut ya, kelihatan ya yang baca coba Reza ya. Reza baca ya. Bacaan yang ada di layar tersebut. Siap Reza? Halo? Siap Reza baca? Oke. Ayo coba dimulai Reza. Ayo Reza. Halo. Halo. Oh, tidak bisa. Nanti coba siapa yang ini? Azira. Indonesia negara yang kaya akan budaya yang macam budaya Indonesia masuk karena memiliki kebiasaan dan kebudayaan yang sangat beragam. Iya, terima kasih Azira. Sudah lancar sekali membacanya. Coba ya anak-anak sekalian, di sini yang akan dibahas di sini yaitu tentang budaya. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Budaya itu contohnya adalah pakaian adat, tarian adat, senjata tradisional, makanan tradisional, ya, itu semuanya budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali sukunya. Kita ini masuknya ke suku apa coba? Suku apa coba kita masuknya? Ayo, siapa yang tahu? Suku apa kita? Ada suku Sunda, tapi kita bukan suku Sunda. Suku Banten. Suku Banten, suku Jawa ya contohnya ya. Jawa. Terus apa lagi coba suku itu yang kalian ketahui? Tahu Ibu. Ibu. Suku Batak. Ada yang orang Batak di Sumatera Utara? Ada yang kalian berasal dari Batak? Nggak ada Bu. Nggak ada. Ada lagi suku Aceh. Terus ada agama juga. Agama juga ada 6 agama. Kita boleh wajib memiliki agama tapi satu untuk selamanya. Seperti halnya kita sebagai umat yang beragama Islam, insya Allah kita sampai nanti meninggal jangan pindah-pindah, tetap beragama Islam ya, yang beragama Islam. Lanjut sekarang, masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Di sini ada kata-kata beragam. Apa sih anak-anak beragam itu? Apa sih beragam? Beragam itu? Macam-macam. Oh iya, pinter banget. Macam-macam. Banyak sekali. Ya, bermacam-macam. Ya, terima kasih atas jawabannya kali 100. Tadi yang jawab siapa?
Iya, sekarang lanjut ya. Untuk berikutnya keragaman, coba dilihat aja ya. Guru yang keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Karena Indonesia itu sangat luas sekali, ya, sangat luas dan kaya. Ya, terutama untuk Indonesia, itu terdiri dari lautan dan daratan. Di atas ada gambar, kelihatan itu gambarnya? Kelihatan, Mbak. Yang sebelah kiri adalah daratan, yang sebelah kanan adalah lautan. Itu pesisirnya disebut pantai. Ya. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan di masyarakat pegunungan dan masyarakat pesisir pantai itu berbeda. Kebiasaannya berbeda. Kalau di daerah pegunungan, dari segi berpakaian saja, karena udaranya dingin, maka bagaimana anak-anak? Pakaiannya bagaimana? Tebal apa tipis? Kalau di daerah pegunungan, pakaiannya bagaimana? Tebal, pakai jaket ya kalau di daerah karena dingin. Kalau di daerah pantai panas, maka biasanya pakaian yang digunakan adalah yang bahannya nggak terlalu tebal. Ya. Ya, tadi di sini ada gambar lambang negara kita, gambar burung Garuda. Coba amati di situ, kakinya mencengkeram sebuah pita. Tulisannya kelihatan nggak? Tulisannya apa? Kelihatan, Bu. Tulisannya apa? Coba. Nggak kelihatan. Tulisannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pernah dengar kata-kata itu anak-anak? Pernah dengar kata-kata itu? Pernah. Coba siapa tahu apa sih artinya Bhinneka Tunggal Ika? Satu jua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Wah, hebat, jawaban yang luar biasa. Pinter. Iya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkeram oleh burung Garuda. Ya, jadi tadi perbedaan yang beragam tadi kita tetap rukun, ya, antara perbedaan tersebut. Lanjut. Sekarang keberagaman itu harus kita syukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Perbedaan janganlah menjadi pertengkaran atau perselisihan, tapi justru kita harus bersyukur. Coba kalau semuanya sama, nggak akan jalan. Misalnya semuanya jadi presiden. Mungkin apa tidak, anak-anak? Tidak. Nggak mungkin. Jadi perbedaan, dengan adanya perbedaan kita harus bersyukur dan kita harus menerima dan menghormati perbedaan tersebut. Kita harus menerima orang seperti apa, harus kita terima. Ada suku Batak, ada suku Sunda. Kita semua harus menghormatinya. Lanjut sekarang. Di sini ada beberapa contoh tentang perilaku, ya, yang berhubungan dengan perbedaan suku tadi, perbedaan suku, agama dan lain-lain. Contoh,
Udin beragama Islam. Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Ya. Jadi di sini meskipun Edo sama Udin itu agamanya berbeda, tetapi tetap bersahabat, tetap berteman, tetap bermain bersama, tidak pernah bertengkar. Dia menerima dan menghormati perbedaan. Sekarang contoh yang kedua. Siti berasal dari suku Minang. Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Ya. Jadi di sini ada contoh yang kedua adalah Siti. Siti itu berasal dari Dayu dari Bali, tetapi dia tetap rukun, dia berteman, dia bersahabat, dia mengerjakan tugas bersama-sama, dia tidak pernah bertengkar. Kalau berselisih pendapat itu wajar, nggak masalah. Tapi tetap saling menghormati dan menerima perbedaan tersebut. Siti termasuk Siti sama Dayu ya, termasuk anak yang baik, yang bisa menerima dan perbedaan yang ada. Lanjut. Yang ketiga, contoh yang ketiga, Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Kalian pernah berdiskusi sama teman, misalnya menentukan mau bekerja kelompok, misalnya ya. Terus temennya usul di rumah, misalnya usul di rumah. Siapa ya muridnya Bu Guru? Misalnya usul di rumah Adit, yang lainnya nggak mau di rumah, saya pengennya di rumah Reza itu berbeda. Apa yang nggak menyetujui kita musuhi anak-anak? Yang nggak setuju usul Reza atau usul di rumah itu nggak kita musuhi? Dimusuhi nggak? Enggak boleh memusuhi. Pendapat boleh berbeda, tapi kita nggak boleh berantem gara-gara pendapatnya berbeda. Iya. Seperti halnya Beni dan Lani. Meskipun berbeda pendapat, tetapi tetap rukun dan berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Ya, itu 3 contoh yang Ibu berikan contoh yang kalian harus memahaminya. Sekarang coba Bu Guru pengen siapa yang bisa membuat contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kamu pernah alami bersama teman kalian tentang perbedaan. Ayo, coba siapa yang bisa? Nih, Ibu ini ya, Ibu beri contoh sedikit ya. Misalnya nih, Reza beragama apa Pak Reza? Islam. Punya teman beragama Kristen. Misalnya namanya Yo berarti suatu saat hari Minggu Dio mau pergi ke gereja, ajak main sama Reza. Akhirnya Rezanya mempersilahkan, ya udah kamu ke gereja dulu, nanti setelah ke gereja kita main lagi bersama-sama. Nah, itu berarti Reza anak yang baik, yang menghormati dan menerima perbedaan. Itu contoh ya. Sekarang coba
satu aja Bu Guru pengen kalian memberi contoh siapa yang bisa dalam yang pernah kamu alami selama ini di rumah saat bersahabat dengan teman, saat bermain dengan teman. Ya Nana, coba siapa? Coba Putri ya, Putri mana nih Putri? Nggak ada suaranya. Ada Putri? Iya, bisa Putri memberi contoh. Coba Putri. Beri contoh Putri. Halo? Putri, beri contoh ya. Coba Bu Guru beri contoh tentang menghormati dan menerima perbedaan. Bisa ya? Yuk coba. Bu Guru dengerin nih. Ayah kemas, dia tetangga, Apa? Coba Putri. tentang trigger Suaranya kok nggak jelas ya? Coba Putri, sekali lagi Putri. saya ke gereja. Tri kemas tangga putih ke gereja. Putri kempir. Terus? Kalau ada deh, nggak mudah-mudahan Putri bisa jawab ya, nggak jelas ya udah nggak apa-apa. Kalian semua paham tentang menerima dan menghormati perbedaan ya. Coba sampai di sini siapa yang belum jelas? Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang tanya? Ya, coba kalau nggak ada yang tanya, Ibu lanjut ya. Sekarang lihat di layar, sikap Udin dan kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di sini, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti, kalau dipisah per kata, yaitu Bhinneka artinya berbeda-beda, tunggal artinya satu, Ika artinya juga. Jadi Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Meskipun memiliki banyak suku, bangsa, dan agama, tetapi semua tetap satu, yaitu Indonesia. Ya. Jadi anak-anak sampai di sini, siapa yang ingin paham tentang Bhinneka Tunggal Ika? Sudah paham ya? Sudah paham ya? Sekarang Ibu lanjutkan ke yang lain. Coba perhatikan. Sekarang yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang rambu-rambu lalu lintas. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, pertama kita harus tahu dulu apa sih rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah tanda yang didirikan di sisi atau di atas jalan untuk memberi instruksi atau informasi kepada pengguna jalan. Kalau
Kalau kalian lagi bepergian di mana-mana, kemanapun, lewat jalan raya, itu pasti akan menemukan rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu adalah biasanya ditulis di papan, didirikan di pinggir jalan, di atas biasanya yang kelihatan sebagai instruksi atau informasi pengguna jalan. Pengguna jalan itu siapa saja, anak-anak? Pengguna jalan itu siapa saja? Coba. Pengguna jalan itu siapa saja? Pengguna jalan itu siapa saja? Siapa saya? Siapa ya? Masyarakat. Masyarakat. Terus? Yuk, pengguna yang dikatakan pengguna jalan adalah semua orang yang lewat di daerah atau di jalan tersebut, bisa jalan kaki, bisa sepeda motor, bisa mobil, bisa bus, truk, itu disebut pengguna jalan. Ya, sekarang Bu Guru akan nanya nih, apa sih manfaat atau gunanya dipasang rambu lalu lintas? Coba. Apa nanya? Supaya bagaimana? Halo? Ya, sekarang manfaat rambu lalu lintas. Pertama, untuk memudahkan pengendara dalam berjalan. Yang kedua, membantu mencegah terjadinya kecelakaan. Jadi biar tidak terjadi kecelakaan. Dan sebagai petunjuk biar orang tidak salah jalan. Itu adalah rambu lalu lintas. Ya, sekarang kita akan mengenal beberapa contoh rambu lalu lintas. Coba perhatikan ini anak-anak. Contoh rambu lalu lintas. Ada rambu larangan. Kelihatan nggak di layar gambarnya? Kelihatan di layar gambarnya. Iya. Nanti di jalan melihat tanda atau rambu seperti nomor 1. Rambu artinya apa? Itu nomor 1. Itu artinya apa? Dilarang masuk. Iya, dilarang. Dilarang belok kiri. Nanti dengerin. Ini kalau kalian di jalan beneran, kalau diajak sama orang tua kalian pergi ke Jakarta, kalian bisa menjelaskan ke orang tuanya, Ma, aku sudah diajarin loh sama Bu Guru, rambu yang itu berarti dilarang masuk. Nanti orang tahu anak saya hebat, anak saya sekarang sudah pinter, bisa membanggakan orang tua. Jadi ini tujuannya dibuat rambu lalu lintas itu biar tidak terjadi kecelakaan dan orang tidak salah jalan, ya. Yang kedua, dilarang putar balik. Itu ya gambarnya seperti itu. Yang ketiga, dilarang berhenti. Ada dilarang, ada huruf S. Yang keempat, dilarang parkir. Sekarang Bu Guru tanya nih, apa sih bedanya berhenti dengan parkir? Ya, coba siapa yang bisa? Apa beda berhenti dengan parkir? Kalau parkir gimana? Berhenti ya? Kalau
Kalau parkir bagaimana sayang? Kalau parkir bagaimana sayang? Kalau parkir Kalau parkir, yo, kalau parkir berarti agak lama dalam waktu lama. Kalau Anda berhenti saja, berarti waktunya hanya sebentar. Bedanya berhenti dengan parkir. Ya. Lanjut, ini adalah contoh rambu larangan. Sebenarnya banget, tapi kalian ini aja dulu. Pahami, dihafalkan. Coba dilihat, diperhatikan, dan diingat-ingat. Disimpan di mana coba? Disimpan di otak. Disimpan di mana coba? Biar kalian nanti sewaktu-waktu sedang berjalan menemui rambu seperti itu, kalian ngerti, nggak salah jalan ya. Sekarang berikutnya adalah rambu peringatan. Yuk, sekarang mungkin ini yang masih asing bagi kalian. Pertama yaitu ada tanda, ada belok. Itu artinya jalan berkelok-kelok. Banyak belok-belok. Kalau di wilayah Cilegon, jalan yang berkelok-kelok di mana coba? Di daerah mana coba? Di daerah Bulakan. Karena pergi ke Bulakan. Siapa yang pernah pergi ke sana? Itu jalannya belok-belok terus, jadi bahaya ya. Yang berikutnya ada tanda yang nomor 2. Itu artinya jalan licin. Kalau mobil lewat di jalan licin atau motor atau yang lainnya, bahaya anak-anak. Kalau diberi tanda itu ada jalan licin, berarti orang akan lebih berhati-hati. Ya, itu. Lanjut. Yang ketiga adalah jalan menanjak. Biasanya ada di daerah mana coba? Tanjakin turunan. Daerah nomor 3. Daerah pegunungan. Nah, itu bahaya banget. Ya, kalau kita nggak hati-hati, maka bisa mundur atau bisa jatuh. Ya, yang berikutnya adalah jalan menurun. Kebalikannya itu juga lebih bahaya lagi anak-anak. Kenapa? Kalau itu bisa jurang. Jadi sangat berbahaya. Makanya ada tanda itu. Pengendara hati-hati. Sekarang yang berikutnya adalah daerah longsor. Daerah longsor. Kalau daerah longsor itu biasanya ada di wilayah mana coba? Pegunungan. Yaitu diberi tanda itu biar kita lebih hati-hati. Waktu-waktu bisa longsor. Dan yang terakhir adalah perlintasan kereta api. Ya, ini yang sering sekali terjadi kecelakaan. Ada mobil tertabrak sama kereta api karena tidak ada tanda itu. Jadi orang nggak tahu kalau ada kereta api. Akhirnya terjadilah kecelakaan. Bahaya nggak kalau nggak ada tanda perlintasan kereta api? Bahaya sekali ya, bahaya sekali. Bisa mengakibatkan orang meninggal, ya. Coba sampai di sini dari pertama sampai sekarang. Kalian tadi memperhatikan atau tidak? Sudah jelas belum dijelasin Bu Guru tadi? Kalau sudah jelas, sekarang Bu Guru coba ganti mau bertanya ya.
Coba Bu Guru sekarang mau bertanya nih. Apa yang kamu pelajari ini tadi semuanya? Apa pelajaran apa? Ya yang kita pelajari hari ini tadi apa? Tentang apa coba? Tanda-tanda rambu lalu lintas. Terus apa lagi? Budaya. Bineka Tunggal Ika. Yuk sekarang Bu Guru tanya yang kedua. Bagaimana perasaanmu setelah kamu mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas? Coba, apa yang ini di hati kamu, perasaan kamu setelah kamu belajar, kamu nanti mau bagaimana? Coba, bagaimana perasaan kalian? Ayo coba. Setelah kamu belajar tentang rambu lalu lintas. Coba di pikiran kamu terbersit atau apa gitu yang bisa setelah saya belajar saya nanti akan kalau ketemu nanti akan tanda itu akan misalnya akan saya langgar atau saya ikutin peraturan tersebut. Bagaimana Nara? Bagaimana? Iya, jadi kita semua harus mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas. Sekarang Bu Guru tanya yang terakhir. Dari pertama sampai dari kebudayaan, Bineka Tunggal Ika, rambu-rambu lalu lintas, bagian mana yang paling kamu sukai? Bagian mana yang paling kamu sukai? Coba. Semuanya, Kak. Oh, hebat berarti. Iya, memang harusnya semuanya disukai biar kamu bisa menerima dengan baik. Ini adalah ilmu yang sangat berharga banget untuk kalian dan nanti bisa dipraktekkan kalau kalian diajak oleh orang tua bepergian misalnya keluar kota. Kalau begitu kita kalau sudah paham sebenarnya nggak ada yang bertanya. Nggak ada yang bertanya. Yuk, udah jelas? Kalian bawa buku kan? Nyiapin buku sama pulpen. Yuk, sekarang sama Bu Guru mau diberi tentang kesimpulan yang dipelajari hari ini. Sudah siap pulpennya? Udah siap pulpennya? Guru dikte ya. Guru dikte nyatet rangkuman sedikit. Oke, rangkuman sedikit. Siap? Iya. Yuk, sekarang ditulis ya. Judulnya Kebudayaan Indonesia. Tulis, ayo, tulis sayang. Kebudayaan Indonesia. Sudah? Kebudayaan. Nah, sekarang kebudayaan 1. Indonesia. Saya akan budaya. Indonesia akan budaya. Nah, dua, ya.
Masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia Udah Bu. memiliki Udah Bu. kebudayaan, memiliki kebudayaan yang beragam, yang beragam. Tiga, keragaman budaya. Apa Bu? Ulang ya, masyarakat Indonesia memiliki budaya yang beragam. Nomor 2 itu ya. Yuk. Santai. Nulisnya pelan-pelan. Oke. Udah. Nomor 3, keragaman budaya. Dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Punya sejarah ya. Meski berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup meskipun berbeda-beda tetap rukun. Terakhir, nomor 5. Sudah, nomor 5 saya. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya meski berbeda-beda tetapi Suaranya gedean dikit. Suaranya gedean dikit. Tetapi satu juga. Oke, sekarang dari awal sampai ke akhir kalian sudah untuk pelajaran hari ini akan terakhiri. Dan nanti anak-anak setelah ini kalian langsung lihat ya, lihat di kelas nanti ada hal yang harus kalian jawab. Jangan takut nanti setelah ini ditutup buka classroom. Di situ ada soal, ada 10 soal, langsung kalian jawab. Nanti jawabnya langsung masuk ke guru. Ya, jangan nanti-nanti ya. Paham kan anak? Setelah ini jangan nanti-nanti ya. Setelah ini nanti apa? Kalian. Buka apa anak? Buka classroom. Soalnya ada di classroom.
dan langsung kalian menjawab. Soalnya ada di classroom dan langsung ya menjawab. Ya, Bu. Iya, Bu. Kalau semua Bu Guru mengucapkan terima kasih telah kita dari awal sampai akhir, hebat-hebat semua. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang lebih pintar semuanya meskipun belajar dari rumah. Dan terima kasih sampaikan kepada mamanya, terima kasih telah mamanya, terima kasih kalian bisa mengikuti pembelajaran ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.